Kembali di Breaking News, pemirsa, kami akan ajak Anda kembali untuk melihat situasi dari banjir di beberapa titik di wilayah Jakarta. Ini adalah situasi terkini di Kampung Pulo, Jakarta Timur, di mana kita lihat mobil pompa air sudah berusaha menyedot air yang berada di jalan raya, kemudian dialihkan ke Kali Ciliwung atau ke Sungai Ciliwung yang berada di seberangnya. Kita lihat bersama, ini mobil pompa air sudah mulai bekerja sejak siang tadi dan hingga saat ini, di mana cukup signifikan untuk mengurangi debit air karena sebelumnya ketinggian debit air di wilayah Kampung Pulo Jatinegara ini cukup tinggi, sekitar 1,5 meter, dan saat ini sudah mulai berkurang, pemirsa. Cukup signifikan berkurangnya. Saat ini kita bisa kira-kira antara 50 sampai 80 cm. Dan akibat banjir yang terjadi di Kampung Pulo, jalur dari arah Matraman menuju ke Kampung Melayu juga terputus. Jalur yang bisa dilewati hanya jalur Transjakarta. Namun itu pun juga sifatnya situasional, di mana petugas saat ini juga masih berjaga di lokasi untuk mengalihkan arus lalu lintas jika sewaktu-waktu diperlukan. Karena proses penyedotan air masih berlangsung untuk mengurangi debit air yang berada di jalan raya, kemudian dialihkan menuju ke Sungai Ciliwung. Kita saksikan bersama, apalagi saat ini sudah menjelang waktu berbuka puasa, di mana arus lalu lintas juga seharusnya ramai di Kampung Pulo ini, namun karena banjir arus lalu lintas terputus dan upaya pengurangan debit air sudah dilakukan dengan cara mengalihkan melalui pompa air. Dan kita juga akan kembali melihat situasi terkini di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur dengan rekan kami, Wenda Nura di sana. Wenda, apakah debit air sudah mulai berkurang dan bagaimana dengan evakuasi? Apakah masih dilakukan karena hari sudah mulai gelap? Selamat sore Davi dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di lokasi pengungsian banjir yang melanda di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tepatnya di Musola Al-Islah di kampus Binawan di Jakarta Timur. Bisa dilihat situasi terkini saat ini, para warga yang mengungsi di Musola Al-Islah ini cukup ramai, dan mereka kalau kita perhatikan sepertinya sedang bersiap untuk buka puasa nanti. Dan untuk jumlah kakak yang mengungsi di kampus Binawan ini kami belum mendapatkan informasi resminya, namun pastinya ini cukup ramai karena tidak hanya di musola ini titik pengungsiannya, namun di luar sana juga ada tenda dari BNPB. Namun saat ini banyak warga yang bersiap untuk berbuka puasa di Musola Al-Islah ini. Dan saya akan mencoba mengajak Anda, Davi dan juga pemirsa, untuk interaksi dengan salah satu warga yang mengungsi di... Oke. Halo Ibu, maaf, selamat sore. Dengan Ibu siapa? Ibu Titin. Ibu Titin. Ibu, lokasi rumahnya di mana dan bagaimana kondisinya saat ini, Bu? Wah, udah kerendam. Kerendamnya kurang lebih berapa meter? Oh, genteng. Oh, udah segenteng. Oke. Ibu udah mengungsi di sini dari kapan nih? 2 malam. Udah 2 malam. Dari jam 2 malam tadi? Kemarin banjir juga, sekarang banjir. Oh, jadi ini udah 2 malam. Oh, oke. Ibu, kalau di sini sahur dan berbukanya itu seperti apa? Apanya? Sahur dan berbukanya itu gimana, Bu? Alhamdulillah ada bantuan kayak buat sahur, buat berbuka ada. Ada untuk sahur dan berbuka tentunya ada bantuan. Nah, itu kiranya bantuannya dari mana saja sih, Bu? Dari Menteri Sosial, dari PMPB. Dari Kementerian Sosial, dari Kelurahan, dari BPBD juga sudah ada ya. Oke, kalau untuk saat ini Ibu udah persiapan untuk berbuka? Roti sama air. Ada roti sama air. Kalau untuk makanan beratnya mungkin Ibu saat ini belum? Nanti turun lagi. Jadi masih menunggu bantuan lainnya mungkin ya, Bu ya. Oke. Selain bantuan makanan dan juga minuman, mungkin Ibu ada bantuan lainnya nggak dari pihak terkait gitu? Ada itu, cuman mie, ada air, itu aja. Kalau untuk pakaian mungkin Ibu gimana? Belum ada, kalau bisa pakaian kayak selimut gitu.
Perlu, soalnya tidurnya keadaan begini nih. Dingin pada apalagi ada punya anak orok gitu kan ya. Mesti ada selimut gitu. Jadi yang paling dibutuhkan selain makanan itu pakaian. Udah kering kan perlu karet, kayak sapu gitu kan. Buat ini, buat sampah-sampah. Jadi selain makanan tentunya kebutuhan logistik lainnya seperti pakaian, selimut, seperti itu mungkin ya. Ada lagi nggak mungkin yang dibutuhkan di posko pengungsian ini? Ya kayak baju-baju di rumah kan banyak kerendam ya. Kayak anak sekolah pada kerendam bajunya. Kalau bisa kayak buku, seragam, tuh, sepatu pada kerendam semua. Alat kesehatan, obat-obatan juga mungkin? Ya, perlu kesehatan ya. Oke, dibutuhkan. Bu. Oke, jadi selain itu ada juga butuh obat-obatan buat bayi, semacam diapers, pampers mungkin ya Bu ya. Oke, baik Davi dan juga pemirsa, seperti itu mungkin kurang lebih interaksi kami dengan salah satu warga yang terdampak banjir yang saat ini sedang mengungsi di posko pengungsian di Musola Al-Islah di kampus Binawan. Jadi tadi mereka sampaikan memang untuk sahur dan berbuka saat ini sudah ada bantuan dari pihak terkait baik dari Kemensos, dari BPBD, tadi juga ada yang bilang dari kelurahan, ada juga dari warga setempat yang saling membantu tentunya. Namun tentunya selain makanan dan minuman, di sini juga membutuhkan kebutuhan lainnya seperti pakaian, alat kesehatan, apalagi terutama untuk anak-anak seperti bayi yang tentunya membutuhkan logistik lebih seperti pampers tentunya seperti itu, Davi. Baik, Wenda, bisakah Anda memperlihatkan kepada kami apa aktivitas yang dilakukan para pengungsi, mengingat sebentar lagi azan maghrib dan waktu berbuka puasa juga sudah dimulai. Bagaimana situasi persiapan berbuka puasa di posko tempat Anda berada pada sore hari ini? Oke, tentu saja Davi, berikut suasana terkini. Banyak warga yang memang masih menunggu bantuan lainnya karena masih dibagikan sepertinya oleh koordinatornya seperti itu. Jadi masih menunggu, masih bersiap. Ada juga yang baru saja mendapatkan bantuan pakaian seperti itu. Ada juga yang sedang beristirahat. Nah, ya kurang lebih seperti itu, Davi. Beginilah situasinya para warga yang di posko pengungsian di maksud kami di Musola Al-Islah di kampus Binawan. Oke, saat ini masih menunggu adanya bantuan makanan berat seperti itu, karena kalau air mineral juga makanan-makanan ringan sepertinya saat ini sudah mulai tersedia, sedang proses pembagian seperti itu, Davi. Kalau di posko tempat Anda berada, apakah ada dapur umum juga yang sudah mulai menyiapkan makanan, paling tidak untuk berbuka puasa untuk para pengungsi di sana? Untuk saat ini berdasarkan pantauan kami belum melihat adanya dapur umum, Davi dan juga pemirsa. Namun berdasarkan keterangan dari para warga, bantuan saat ini untuk makanan hanya dari dibagikan saja begitu. Jadi tidak ada dapur umum untuk memasak seperti itu, Davi. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari Musola Al-Islah, kampus Binawan, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita kembali melihat situasi terkini di Kampung Pulo, Jakarta Timur, di mana pompa air juga masih dilakukan untuk mengurangi debit air dari jalan raya menuju ke Sungai Ciliwung. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda azan maghrib berikut ini.